selamat datang di Cakrapod, Cakrawikara Indonesia. Sekarang kita sudah memasuki episode 19 nih. Saya Afida, di sini juga sudah ada dua peneliti dari CWI. Ada saya Yudo, saya Heru. Oke, Yudo dan Mas Heru. Di sini kita bertiga akan membahas isu yang belakangan ramai ya, maksudnya hangat lah diperbincangkan setelah sebelumnya 6 episode sebelumnya kita memang lebih ke Instagram Live dan membicarakan tentang isu kekerasan seksual. Di sini kita ingin membahas tentang penundaan pemilu. Nah, nih Yudo, Mas Heru, kan penundaan pemilu ini emang agak ramai ya, memang diperbincangkan belakangan terakhir, di mana ada 3 partai yang kita tahu mengusulkan atau mendukung adanya penundaan pemilu ini, yaitu ada dari PKB, PAN, dan Golkar. Kalau kita lihat lagi nih, isu penundaan pemilu kan memang bisa dibilang otomatis juga memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden. Yang mana isu ini berpotensi melanggar konstitusi atau Undang-Undang 1945, yang mana di konstitusi itu sendiri sudah dijelaskan bahwa pemilu itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, dan presiden serta wakilnya itu sesudahnya hanya bisa dipilih untuk 1 kali masa jabatan. Artinya mereka hanya bisa menjabat selama 2 periode. Nah, mungkin aku mau ke Yudo dulu kali ya. Yudo, kenapa sih kita itu perlu ada pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden? ya mungkin kalau dari saya mau melihatnya itu dari sejarah perkembangan demokrasi itu sendiri ya. Oke. Sebagaimana kita ketahui, demokrasi itu kan budaya politik yang memang berakar dari tradisi peradaban Yunani kuno, di mana pada saat itu beberapa polis atau negara kota terbentuk di peradaban Yunani kuno, dan Athena menjadi polis yang mengimplementasikan dasar-dasar politik yang sekarang kita sebut sebagai demokrasi, demos kratos kalau dari bahasa Yunani-nya itu ya. Nah, pada saat itu petinggi-petinggi di Athena dan juga masyarakatnya menganggap bahwasannya diperlukan sirkulasi atau perubahan kepemimpinan agar bisa menghindari kekuasaan yang sifatnya tiran. Oke, kalau kita lihat sejarahnya kan emang berarti dari Yunani ya. Nah, nih Dok, kalau misalkan yang lebih kontemporer itu gimana ya? Nah iya, sedangkan kalau misalnya kita melihat dalam aspek sistem politik kontemporer ya, memang kita sudah melihat nih bahwasanya jabatan-jabatan tinggi di sebuah negara seperti misalnya hakim atau misalnya anggota legislatif seperti itu, atau misalnya senat ya bahasa di beberapa negara itu memiliki batasan yang jelas gitu loh. Nah, dalam konteks negara dengan sistem presidensial seperti Indonesia ya, tentu presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan itu juga diperlukan adanya batasan dalam menjabat maupun dalam periode menjabatnya gitu loh. Jadi bukan hanya 1 periodenya saja yang dibatasi, tapi berapa kali periode dia bisa menjabat kayak gitu. Nah, kenapa sih itu diperlukan? Karena dalam konteks politik modern juga itu dianggap sebagai salah satu usaha untuk menghindar dari tirani, dari kekuasaan yang absolut, dari kecenderungan-kecenderungan otoritarianisme bahkan kediktaturan gitu. Dan itulah yang pada akhirnya berusaha dipertahankan dalam sistem politik modern atau misalnya kontemporer itu. Nah, lebih seperti itu sih, Vin. Oke. Jelas ya, berarti sebenarnya memang kenapa harus dibatasi ya biar tidak ada kekuasaan yang absolut ini pada yang terlebih kita juga menganut sistem presidensial di mana kepala negara dan kepala pemerintahnya itu adalah presiden, yang makanya harus dibatasi itu. Nah, kalau kita ngelihat nih kepala negara dan kepala pemerintahan kita kan sekarang presidennya Jokowi. Kalau kita lihat pernyataan Jokowi tentang isu ini sendiri nih, di Desember 2019 tuh Pak Jokowi pernah memberikan tanggapan bahwa ada 3 ciri orang yang
3 ciri orang yang justru mencanangkan untuk menunda pemilu. Pertama, dia ingin menampar muka Pak Jokowi. Kedua, dia ingin cari muka dengan Pak Jokowi. Dan ketiga, ingin menjerumuskan Pak Jokowi. Tapi kemudian di Maret 2022, Jokowi justru bilang, siapa aja tuh boleh mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakilnya ya. Karena ya bebas saja untuk berpendapat karena ini juga negara demokrasi. Tapi kalau sudah pada pelaksanaannya, harus tunduk memang pada konstitusi. Aku mau pindah ke Mas Heru. Ya. Nah Mas nih, ketika pemilu ya ditunda dan jabatan presiden maupun wakil presiden otomatis diperpanjang juga, bukan dalam keadaan mendesak nih Mas. Nah, apakah itu tetap bisa dikatakan sebagai bagian dari demokrasi? Ya, kembali lagi tadi bahwa tujuan demokrasi itu kan sebenarnya untuk apa? Untuk melakukan proses sirkulasi elit ya, tentunya melalui pemilu gitu ya. Sirkulasi penguasa. Nah, sirkulasi elit ini biar nanti yang terpilih pada saat pemilihan umum itu tidak itu saja. Lu lagi gitu ya. Bosen lah ya dia Bosen lah. lagi. Nanti kan takutnya malah balik lagi ke rejim otoriter. Misalnya nanti ada kalau itu nggak digunakan melalui demokrasi tadi. Gitu. Tapi memang kalau masa Orde Baru kan demokrasi, walaupun demokrasi katanya, tapi kan otoriter. Itu ada pemilu kan, salah satu ciri-ciri demokrasi kan ada pelaksanaan pemilihan umum, walaupun itu hanya sebagai instrumen dalam demokrasi gitu. Tapi kan justru dilakukan secara terstruktur, terencana untuk membuat suatu calon terpilih pada masa Orde Baru. Gitu. Dipertanyakan banget lah ya pokoknya. Nah, kembali ke konteks penundaan pemilu ini sebenarnya kita kan ada dasarnya ya, dasar konstitusi yang sudah mengatakan bahwa masa jabatan presiden itu ya 5 tahun dan dalam 2 periode gitu ya, dalam 2 periode. Artinya ketika ada penundaan pemilu, konsekuensinya itu kan bisa jatuh ke ini ya, konsekuensinya itu ya pasti elit akan mengupayakan perubahan konstitusi. Ya arahnya kan hanya satu. Dengan cara apa penundaan pemilu bisa dilakukan? Ya mau nggak mau harus melakukan melakukan amandemen konstitusi. Tapi kan itu nggak etis kalau secara politik gitu ya, secara moral itu nggak etis dilakukan. Tapi menarik sebenarnya, Alexander Batur itu dalam tulisannya itu pernah tulis tentang bahwa yang namanya kenapa seseorang berupaya mempertahankan kekuasaannya walaupun memang sudah ada batasan gitu ya, batasan periode di suatu jabatan atau suatu posisi gitu. Karena memang dia mengevaluasi dirinya sendiri pada saat dia menjabat dan kemudian mengambil suatu langkah apa nanti yang bisa dia ambil ketika dia turun dalam jabatan itu. Nah, ketika seseorang itu berupaya mempertahankan itu sebenarnya ada ekspektasi rasional yang ingin dicapai dalam proses mempertahankan jabatan itu sebenarnya. Okay. Nah, saya tidak tahu apa ekspektasi rasional yang diambil di sini. Bisa saja kita kan punya sekarang ada undang-undang tentang IKN ya, ibu kota negara. Apakah itu salah satu ekspektasi rasional yang dikemukakan atau seperti apa? Aku tidak paham. Kita tidak tahu. Tapi yang pasti kepentingan di sini bisa sangat beragam. Yang pastinya upaya untuk mempertahankan posisi ya sepertinya itu yang terlihat saat ini. Upaya dengan adanya isu penundaan pemilu. Konsekuensinya dengan mempertahankan posisi apa? Apakah dengan mempertahankan posisi itu justru untuk membuat suatu legacy bahwa ibu kota negara berdiri pada masa jabatan saya atau seperti itu, atau ada kepentingan lain, atau justru hanya sebagai cek ombak untuk konstelasi pemilu nantinya. Kan saat ini kan kita tahu nih, ada yang menolak dan ada yang tidak. Artinya kan kita bisa memetakan secara simpel, secara sederhana bahwa partai yang tidak memihak adalah partai A, B, C.
partai yang tidak memihak pendirian IKN adalah DEF misalnya seperti Oke. itu. Nah itu kan panjang nanti untuk analisis politiknya bisa dilakukan secara mendalam. Itu hanya analisis sederhana saja sebenarnya. Oke. Jadi ya isu ini kalau misalkan emang mau dikatakan apakah bagian dari demokrasi atau tidak untuk kemudian pemilu ditunda, ya mungkin kalau misalkan mengubah konstitusi, mengikuti konstitusi bisa diubah, tapi ya balik lagi itu nggak etis, itu nggak sesuai moral. Tadi Mas Heru juga sudah menjelaskan, mungkin juga ini alasan-alasan lainnya untuk penunda pemilu. Kalau mereka bilang karena ada alasan COVID-19, karena alasan dana untuk pemilu yang besar, apakah benar? Dan mungkin justru ada pertanyaan lain, apakah alasannya memang untuk mempertahankan kekuasaan atau ada yang alasan tadi berkaitan dengan IKN atau semacamnya? Ya kita mungkin nggak tahu lah ya gimana aslinya sebenarnya itu gimana. Nah, kalau kita lihat nih ya, kalau misalkan berkaitan dengan alasan tadi nih, kan salah satunya itu yang karena alasan COVID-19 kan, mereka membicarakan ini menunda pemilu karena alasan COVID. Tapi kalau kita coba deh trace back sedikit aja, Desember 2020 itu ketika kita pandemi juga masih tinggi ya, itu kan kita pernah melaksanakan pilkada. Ya walaupun memang pilkadanya itu sempat ditunda beberapa bulan ya kan, tapi ya it's okay lah, maksudnya kita masih bisa mengerti alasannya juga karena emang kita masih di pandemi sangat tinggi, kemudian itu juga lingkupnya adalah pilkada gitu loh, bukan pemilu yang nasional. Nah pertanyaannya, mungkin aku jadi balik lagi ke Yudo nih. Boleh. Kita pernah nggak sih ada pengalaman menunda pemilu yang skalanya nasional itu pernah nggak? Oke. Mungkin sebelum masuk ke sejarah penundaan pemilu maupun penambahan masa atau periode jabatan presiden itu, tadi tertarik banget sama Mas Heru yang memang mention Baturo ya. Ya memang Baturo ini salah satu ilmuwan politik yang concern banget ke masalah masa jabatan ya, utamanya masa jabatan presiden gitu. Nah, Baturo dan LG tahun 2019 mereka ngedit sebuah buku nih. Nanti judulnya ditandumin aja lah ya kita ya di bawah nanti. LG bukan merek elektronik. Bukan. Nah, mereka itu bilang memang ada tuh pola-pola pemimpin yang cenderung menuju otoriter atau bahkan diktator. Salah satu caranya adalah dengan mengakali konstitusinya yang mereka sebut dengan istilah unconstitutional constitutional amendment. Unconstitutional Constitutional Amendment. Oke. Jadi atau disingkatnya UCA ya kita sebut UCA. Jadi si UCA ini tuh berusaha secara inkonstitusional tapi ingin terlihat konstitusional mengamandemen konstitusi for the sake of mendobrak periode jabatan tersebut gitu loh. Pembatasannya itu didobrak segala macam. Nah, ini tuh ya padahal ya konstitusi itu kalau misalnya saya ngutip apa yang dikatakan oleh Mbak Bivitri Susanti dalam salah satu artikelnya di majalah Tempo beberapa waktu yang lalu itu ya, konstitusi kita itu tuh bukan sesuatu yang bisa dengan mudahnya begitu saja diubah gitu loh untuk kepentingan segelintir gitu. Dan persyaratannya itu pun bukan cuma persyaratan yang sifatnya secara angka gitu, secara kuantitatif bisa diotak-atik seenak jidat aja kayak gitu kan ya. Dan begitupun aturan itu ya, kalau kita lihat ke sejarah, karena tadi memang Afidananya sejarahnya, itu kan nggak ujuk-ujuk muncul juga gitu loh. Jelas, ada yang panjang. Ada perjalanan panjang gitu loh. Kalau misalnya kita ngelihat ya, semenjak kita merdeka, presiden pertama kita ya itu Bung Karno ya. Bung Karno memang pada tahun 1955 pada menjelang pemilu kemudian ada perpecahan kongsi ya antara Bung Karno dengan Bung Hatta, yang itu ya salah satunya juga sebenarnya karena Bung Hatta itu melihat ada tendensi-tendensi Bung Karno ini ingin melanggengkan kekuasaannya gitu, ada kecenderungan bahkan ini yang dikatakan Bung Hatta ya, ada kecenderungan diktator gitu seperti itu. Nah, itu terlihat ketika tahun 1959, satu tahun sebelum pemilu, yaitu 1960, itu Bung Karno mengeluarkan dekret presiden 15 Juli 1959, yang salah satu isinya adalah menunda pemilu. Nah, kira-kira nih Afida sama Mas Heru,
tahu nggak tuh akhirnya pemilu tersebut ditunda sampai kapan? Jadi nggak ada pemilu. Iya. Jadi, ya, Nggak ada pemilu sampai akhirnya Bung Karno turun. turun. Bung Karno turun, baru kemudian diganti lah, ada penggantinya yaitu Pak Soeharto ya, Pak Harto menjabat, dan itu pada akhirnya baru dilaksanakan pemilunya tahun 1971. Jadi dari tahun 1955 itu yang katanya 59 bakal ditunda dulu sebentar, nggak jadi 60, tapi ternyata tundanya itu 11 tahun kemudian gitu ya, atau 12 tahun kemudian ya kalau kita hitungin dari 59 gitu. Tapi kalau kita hitung dari pemilu terakhirnya ya berarti 16 tahun gitu loh. Nah, dan itu pun Pak Harto pun nggak langsung ngadain pemilu pas setelah Bung Karno diturunkan seperti itu ya. Tapi nunda dulu sebagaimana yang dikatakan oleh Mbak Bivitri tadi juga gitu loh di artikel Tempo tersebut. Ya ternyata dikasih masa untuk mengkonsolidasi kekuatan politik baru pada saat itu yang digunakan oleh rezim Pak Harto, yaitu golongan karya, untuk memperkuat dan melemahkan unsur-unsur PNI. Yang PNI Partai Nasional Indonesia yang memang itu sangat berkaitan sekali dengan Bung Karno kan. Dan pada akhirnya ya 1971 itu Golkar memenangkan pemilu dengan suara landslide kalau istilah Fleetwood Mac gitu kan ya. Tentunya kita juga tahu kan, ternyata ketika Bung Karno memang setelah dikeluarkannya dekret Presiden 1959, beberapa saat kemudian MPRS mengangkat beliau sebagai presiden seumur hidup. Nah ternyata Pak Harto memang tidak diangkat sebagai presiden seumur hidup. Tapi ternyata lama banget tuh, 32 tahun gitu. Yang diangkatnya pun memang ya secara periode ya, secara periodically gitu bahasa ininya mah ya. Bener 5 tahun gitu kan, 5 tahun diangkat, 5 tahun diangkat gitu. Nah cuma kan ternyata memang pada saat itu undang-undang nggak membatasi berapa periode maksimal kan. Kalau di sekarang kan kita hanya bisa setelahnya dipilih lagi 1 kali periode. Iya. Dulu nggak ada. Nah, justru karena itu juga kan kita tahu kan selama 32 tahun menjabatnya Pak Harto itu ya rezimnya ya rezim otoritarianisme gitu kan, gitu otoriter. Yang pada akhirnya semangat reformasi itu ingin salah satu tuntutannya adalah ya memberikan batasan kekuasaan atau batasan periode atau masa jabatan gitu loh. Dan akhirnya dilakukanlah amandemen konstitusi pada tahun 1999. Ya, salah satunya adalah perihal masa jabatan presiden. Nah, Mas Heru nih, setelah kita tadi dengerin ya penjelasannya Yudo nih Mas, kalau dalam demokrasi ya, negara demokrasi kita ini, penundaan pemilu itu bisa dilihat sebagai apa sih Mas sebenarnya? Iya, menarik memang tadi penjelasan dari Yudo ya terkait dengan apa kita ada pengalaman penundaan pemilu dan kemudian saat ini ada isu untuk menunda pemilu gitu. Nah, seharusnya kan kita tahu penundaan pemilu itu kan sebagai upaya sekelompok elit untuk mempertahankan kekuasaan karena memang berdasarkan tadi aku katakan Alex Baturo itu menyampaikan bahwa ada ekspektasi rasional yang ingin dicapai ketika dia berupaya mempertahankan kekuasaan, kemudian dia berupaya untuk mempertahankan kekuasaan itu dengan cara-cara mendiskreditkan demokrasi itu sendiri. Gitu. Nah, artinya memang itu tantangan bagi konsolidasi demokrasi kita sendiri. Gitu. Kan kita tahu masa Orde Baru yang sifatnya otoriter, kemudian masuk ke transisi demokrasi di masa reformasi, banyak hal secara fundamental berubah ya. Mulai dari masa jabatan, pembatasan masa jabatan, penguatan institusional, gitu, dan hal-hal lain gitu, penguatan masyarakat sipil gitu. Nah dalam konteks tantangan dalam konsolidasi demokrasi kita itu, ya itu tadi kalau kembali ke menunda pemilu yang berkonsekuensi pada
perpanjangan masa jabatan Presiden. presiden, nggak hanya presiden nantinya, bahkan kabinet dan parlemen juga akan mengalami itu. Justru pertanyaannya nanti kan siapa yang akan memilih? Oh iya, Karena DPR, semuanya habis semua masa DPRD, jabatan di iya. 2024 itu. DPRD. Nah, itu tantangan bagi konsolidasi demokrasi kita karena memang apa ya? Memang kita ada rule of law itu dalam konsolidasi demokrasi ada, terus independensi yudisial itu penting, yang pengadilan yang independensi. Terus pertumbuhan pertumbuhan masyarakat sipil, kekuatan masyarakat sipil ada. Itu sebenarnya ciri-ciri kalau kita lihat dalam adanya proses konsolidasi demokrasi, walaupun memang di beberapa teori itu terkait dengan konsolidasi demokrasi itu gradual ya, sifatnya gradual ya, mulai dari yang lemah hingga menguat gitu ya. Tapi setidaknya kita mundur nih dalam berdemokrasi ketika itu ditunda. Penundaan pemilu konsekuensinya bisa perpanjangan masa jabatan, padahal di konstitusi sendiri kita sudah tahu itu mengacu pada adanya batasan masa jabatan dan periode jabatannya sendiri gitu, yang hanya 2 kali, tidak boleh lebih dari situ. Artinya memang kita perlu secara cermat untuk untuk tetap melihat isu ini sebagai tantangan demokrasi buat kita gitu. Karena memang penting untuk menempatkan isu ini agar tidak terjadi balik lagi ke masa-masa Orde Baru, di mana elit berupaya mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara terstruktur, karena kan yang saat ini terlihat tantangannya justru dari dalam, dari dalam sistem itu sendiri ya, bukan dari luar, bukan dari ada yang demonstrasi segala macam terus berupaya untuk mengkudeta, bukan, tapi justru dari dalam, aktor-aktor di dalam itu berupaya memperpanjang kekuasaannya dengan cara berupaya mengubah, misalnya berupaya memperpanjang masa jabatan atau menunda pemilu, di mana itu hanya bisa dicapai dengan cara mengubah konstitusi, mengamandemen konstitusi. Nah, oke, jelas sekali bahwa penundaan pemilu ini melanggar konstitusi, sudah jelas. Kalau kita lihat dari politiknya sendiri, kita ada sejarah untuk penundaan pemilu, ada, tapi perlu dipertanyakan lagi, itu baik atau enggak tuh penundaan pemilu yang udah pernah kita jalani, justru meninggalkan kesan-kesan buruk ya, dan kita justru harusnya belajarlah dari pengalaman yang sudah-sudah, gimana harusnya kita melaksanakan pemilu taat pada konstitusi 5 tahun sekali dan dibatasi 2 periode. Jangan sampai ketika ada keinginan elit, itu tuh yang justru diubah undang-undangnya, aturannya, bukan justru mereka yang mengubah perilakunya untuk mengikuti aturan atau konstitusi atau undang-undang yang ada. Itu kan salah. Kebalik ya, kebalik. Oke. Padahal udah jelas namanya amanat Oh undang-undang. iya, amanat undang-undang. Bener. Tapi kok nggak dipegang amanatnya ya? Aduh. Aduh, oke. Udah panjang banget obrolan kita pada hari ini. Terima kasih Yudo, terima kasih Mas Heru. Terima kasih juga Veda. Untuk diskusi kita tentang penundaan pemilu. Terima kasih juga kepada teman-teman yang menonton atau mendengarkan Cakrapot episode 19 ini. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan selanjutnya untuk membahas isu-isu yang lain. Dadah. Sampai jumpa.